Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Dan di dalam video ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang kedua Sumpah Palapa, dan yang ketiga adalah Ashabul atau kisah Ashabul Kahfi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janjinya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang bunyinya: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun makna Sumpah Pemuda ini, yang pertama, menyatakan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa. Dan yang ketiga, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Dan untuk pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama, nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan bertanggung jawab. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah yang diprakarsai oleh Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpahnya ini pada saat upacara pengangkatannya menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1334 Masehi, yang saat itu Majapahit di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Adapun isi dari Sumpah Palapa itu yaitu lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa, atau Gajah Mada akan berpuasa untuk memakan buah palapa itu yang ada di Nusantara itu sebelum dia mengalahkan wilayah Nusantara, yaitu Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Palembang, Sunda, tumasik. Setelah Gajah Mada menaklukkan atau menguasai wilayah Nusantara itu, barulah dia memakan buah palapa dan melepaskan puasanya. Dan yang terakhir adalah pembahasan yang ketiga. Di sini saya akan menceritakan secara singkat kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Di ayat tersebut menceritakan kisah 7 pemuda yang beriman kepada Allah atau memegang teguh keimanannya kepada Allah. Mereka ini meninggalkan negeri tempat tinggal mereka karena tidak ingin mengikuti ajaran yang dianut oleh raja yang memerintah pada saat itu. Raja itu bernama Raja Dekianus. Raja Dekianus ini raja yang menyembah berhala, dan raja ini juga terkenal dengan kezalimannya terhadap rakyatnya sendiri. 7 pemuda tersebut pun karena tidak ingin imannya goyah, keimanannya goyah, ya kan? Sehingga mereka itu pergi ke sebuah tempat bernama Gua Rajib. Saat perjalanan menuju Gua Rajib,
mereka bertemu dengan seekor anjing yang bernama Qutmair. Dan anjing ini pun turut mengikuti mereka untuk mengikuti perjalanannya menuju gua tersebut. Setelah berada di dalam gua tersebut, para pemuda pun merasa nyaman dan merasa bebas untuk beribadah kepada Allah nantinya, dan serta memohon kepada Allah agar diberi perlindungan dari kejaran-kejaran tentara Raja Dicyanus. Adapun doa yang diucapkan para pemuda tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Dengan kuasa Allah pun, Allah menutup penglihatan dan pendengaran mereka agar mereka ini tertidur dalam beberapa tahun. Dan selama tidurnya, Allah ini menjaga dan membolak-balikkan badan mereka agar tidak menyentuh kepada tanah. Tidak terasa, sudah 309 tahun, Allah pun membangunkan mereka ketika kondisi di luar sudah aman atau negeri mereka sudah dipimpin oleh raja yang soleh. Dan adapun hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini, bahwasanya ketika kita beriman terus menjaga keimanan kita terhadap Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan perlindungannya kepada kita. Dan jika kita bertawakal kepada Allah, meskipun kita itu berada dalam kondisi yang amat berat mungkin yang kita rasakan, tapi ingatlah bahwasannya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bahas pada dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ahmad Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.